나는 들깨로 태어나 조장들의 판정에서 목숨 걸 필요까지. 5년 동안 동물을 훈련시킨 사람으로 괴물로 길러졌다. 내 임무 수행에 문. 백엔머리에서 차가운 칼을 맞이하는 Film ini menceritakan tentang seorang agen rahasia Korea Utara yang dikirim ke Korea Selatan sebagai mata-mata. Dia menyamar menjadi orang idiot. Dari kecil mereka sudah dilatih untuk menjadi pembunuh di sebuah markas rahasia pasukan khusus 5446. Di awal cerita kita akan diperlihatkan seorang pemuda bernama Won Ryu-hwan. Dia adalah pimpinan pasukan khusus Korea Utara yang ditugaskan untuk menjalankan misinya di Korea Selatan. Sebelum berpisah, pelatihnya Kolonel Kim berkata, saat kita bertemu kembali hanya ada dua kemungkinan, yaitu bertemu sebagai saudara atau mati sebagai musuh. Shin berpindah ke sebuah desa di Korea Selatan. Tak terasa sudah 2 tahun lamanya Ryu berada di tempat itu dengan menyamar sebagai orang idiot yang tinggal di sebuah rumah tempat dia bekerja sebagai penjaga warung. Dia merahasiakan identitasnya dan mengganti namanya menjadi Donggu. Walaupun sering dibully dan mendapat perlakuan tidak baik dari bocil-bocil ini, tapi di rumah tempat tinggalnya Donggu sangat disayangi oleh pemilik rumah yang menjadi ibu angkatnya, yang juga memiliki seorang anak berusia 33 tahun bernama Jo Dong-seok. Dia juga menganggap Donggu seperti adiknya sendiri. Donggu juga selalu menabung uang hasil kerjanya yang akan dibawa pulang ke Korea Utara. Diam-diam Donggu tertarik pada seorang wanita bernama Yoon Yuran, 22 tahun. Setiap jam 2 siang, Donggu memiliki kebiasaan tidur saat sedang berjaga. Dia hanya berpura-pura melakukan itu karena sebenarnya dia mengetahui setiap ada yang mencuri dan mencatatnya. Ada juga seorang wanita penghibur bernama Ran yang selalu meminta rokok pada Donggu saat ibu angkatnya tidak berada di rumah. Saat kakak angkatnya sedang melatihnya untuk membela diri, tiba-tiba Donggu mengejar motor Pak Pos yang melintas, yang ternyata dia adalah salah satu mata-mata Korea Utara yang sudah berada di Korea Selatan selama 16 tahun bernama Seo Sang-go. Dia berhasil mendapatkan foto ibu Donggu. Setelah mendapatkan foto ibunya, dia pun memberi hormat karena 11 tahun lalu terakhir dia bertemu dan memberi hormat pada ibunya. Saat sedang mengantar pesanan ke kontrakan paman Go Ye-sun, Donggu mencurigai anak baru yang ngekos di rumah itu. Singkat cerita, malam pun tiba, di mana Donggu yang sedang latihan tiba-tiba didatangi seorang pria berambut emas bernama Lee Hae-rang. Kapten dari pasukan Black Dragon yang juga mata-mata Korea Utara ini baru saja dikirim ke Korea Selatan. Mereka berdua adalah teman seangkatan dari kecil. Hanya saja rambut emas adalah anak seorang jenderal yang membentuk pasukan elit 5446. Di Korea Selatan, si rambut emas menyamar sebagai seorang musisi. Keesokan harinya, Paman Sang-go mendatangi Donggu di luar jadwal pertemuan mereka. Dia mengatakan bahwa dia diperintahkan untuk kembali ke Korea Utara, tapi tujuannya datang menemui Donggu untuk meminjam pistol. Donggu yang kaget menanyakan alasan dia membutuhkan pistol. Paman Sang-go pun menceritakan kronologisnya. Intinya dia ingin membelot karena keluarganya tertangkap saat akan melarikan diri ke Cina. Donggu yang tak setuju dengan keputusan Paman Sang-go meminta dirinya bunuh diri. Untung saja pistol itu tidak ada pelurunya. Dan Donggu pun berhasil meyakinkan Paman Sang-go untuk tetap berjuang untuk menyelamatkan keluarganya tanpa harus menjadi pemberontak. Shin berpindah pada salah satu mata-mata Korea Utara yang berhasil membunuh satu pejabat Korsel. BIN atau Badan Intelijen Negara sudah mengetahui tentang penyusupan pasukan elit Korea Utara yang masuk ke Korea Selatan. Dia pun meminta Kapten Seo untuk segera membentuk tim investigasi khusus untuk menyelidiki pasukan 5446. Malam pun tiba di mana Donggu tiba-tiba didatangi oleh seorang pria misterius yang langsung menodongkan senjata dan mengingatkan tentang kehormatan negara dan tetap mengingat tujuannya masuk ke Korea Selatan. Lalu dia pun pergi. Donggu mengejarnya tapi pria itu berhasil lolos.
Saat jalan pulang lagi-lagi pria misterius itu mengikuti Donggu dan Donggu mengetahuinya. Donggu yang tiba-tiba muncul di belakang pria itu langsung menyebutkan identitas si pria misterius yang membuat dirinya kaget dan kabur. Yang ternyata pria itu adalah juniornya yang bernama Lee Hae-jin. 소속 나이. 리혜진 올해 Hae-jin menjadi terharu karena kapten yang dikaguminya itu masih mengingatnya. Donggu merasa sangat yakin ada masalah besar yang akan terjadi karena ada 2 mata-mata baru yang dikirim. Keesokan harinya, adik Yoran memperkenalkan teman barunya pada Donggu yang ternyata dia adalah si pria misterius yang menyamar sebagai anak sekolah. Dan di saat bersamaan motor Pak Pos melintas, saat Donggu menghentikannya ternyata orang itu bukan Paman Sanggu. Orang itu mengatakan bahwa mereka tidak bisa menghubungi Paman Sanggu. Mengetahui hal itu, Donggu mencurigai Hae-jin berhubungan dengan hilangnya Paman Sanggu. Malam itu, Donggu bertanya pada Hae-jin apa dia telah membunuhnya. Hae-jin pun menjawab bahwa dia menemukan Paman Sanggu yang akan bunuh diri, tapi dia menyelamatkannya karena markas memintanya untuk membawa Seo Sanggu ke dalam keadaan hidup. Dan misinya ke Korea Selatan adalah untuk menggantikan Paman Sanggu. Keesokan harinya, ketiga mata-mata itu berkumpul di kontrakan Donggu. Terlihat mereka semakin akrab. Tiba-tiba mereka mendengar keributan dari bawah. Donggu pun segera turun untuk membantu ibu angkatnya. Hae-jin yang akan turun untuk membantu dihentikan oleh rambut emas. Dia tahu Donggu bisa mengatasinya. Saat Donggu akan menghajarnya, ibu angkatnya menahannya. 오늘 날 잡았어. 있어. 이제 내가 누군지 알겠어? 진짜야? 아 그럼 날 부르던가. 알았어. 신경 쓸 거 없어. Malam pun tiba, Donggu mengajak Hae-jin untuk memberikan pelajaran pada orang-orang yang telah membuat keributan. Dan ternyata kakak angkatnya berada di sana dalam keadaan babak belur. Dia pun menyuruh Hae-jin untuk menyelamatkannya serta menghajar dan menghancurkan gudang minuman mereka. Setelah itu dia pun datang menghibur kakaknya. 예. 야, 너 또 뭐냐고? 여인가? 많이 아파. 아프게는 임마. 형은 우리 가족 끝까지 책임진다. 너는 그만해. Keesokan harinya, Bapak Kos rambut emas mengadakan makan bersama. Mereka terlihat sangat bahagia. Di sini ibu angkat Donggu ternyata sudah lama mencurigai Donggu yang sebenarnya bukan anak idiot. Dia diam-diam ingin mencari tahu riwayat hidup Donggu. Shin berpindah ke Korea Utara, di mana pihak Korea Utara akan memperbaiki hubungannya dengan Korea Selatan dan memerintahkan untuk menarik mundur semua mata-mata yang ada di Korea Selatan. Lalu dia meminta mereka untuk menghukum mati para mata-mata tersebut. Tapi Kolonel Kim meminta mereka bunuh diri saja. Jika mereka tidak mau bunuh diri, maka dia sendiri yang akan membunuh semua anak buahnya. Keesokan harinya, tiba-tiba Donggu mendapat pesan dari markas untuk melakukan bunuh diri, yaitu perintah bunuh diri untuk semua prajurit 5446. Rambut emas, anak dari pimpinan pasukan khusus, dan Hae-jin juga menerima pesan itu. 머리 하나뿐이니까 조국통일 만세. Donggu menolak perintah itu sebelum dia memastikan ibunya benar-benar aman. Tapi Jin menentang keputusan Donggu yang mengabaikan perintah. Saat Jin akan menembak Donggu, dia diserang rambut emas yang juga setuju dengan keputusan Donggu yang tak ingin menyia-nyiakan nyawa mereka. Jin yang tak bisa mengalahkan mereka berdua pun kabur dan berjanji akan kembali membunuh mereka berdua. Tapi Donggu mengejarnya dan berusaha meyakinkan Jin agar tetap tenang karena mereka pasti akan menemukan jalan keluar. Shin berpindah pada Kapten Seo yang menemukan mayat para mata-mata Korea Utara. Dia menemukan sebuah chip di tubuh para korban bunuh diri. Melihat usia mereka yang masih muda, Kapten Seo ingin menghentikan aksi bunuh diri para pasukan khusus Korut yang tersisa. Tapi pimpinannya melarang untuk ikut campur karena itu bukan urusan mereka lagi. Kapten Seo tidak memperdulikannya. Kita beralih ke rambut emas yang sedang diikuti oleh pasukan lain yang diperintahkan untuk membunuhnya. Tapi sebelum mereka mendekatinya, Jin tiba-tiba muncul dan menghajar mereka. Donggu yang juga sedang berada di luar rumah bertemu Kapten Seo. Kapten Seo mengatakan bahwa mereka telah dibuang oleh negaranya dan menawarkan bantuan untuk menyelamatkan mereka. Tapi niat baiknya ditolak oleh Donggu karena Donggu ingin menyelamatkan ibunya. Kapten Seo langsung menodongkan pistol ke arah Donggu dan tiba-tiba Jin datang yang membuat Kapten Seo pergi dari tempat itu. Saat Jin mengejarnya, dia ditabrak dan dikepung oleh pasukan Kapten Seo. Saat akan melarikan diri, Kapten Seo menembaknya dan mengeluarkan alat pelacak yang tertanam di tubuhnya.
Jin kaget mengetahui ada chip dalam tubuhnya. Kapten Seo memberitahu bahwa alat ini bukan hanya mendeteksi keberadaan mereka, tapi juga memberitahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Kapten Seo pun membawa Jin. Donggu yang mengejar tiba-tiba bertemu Paman Sanggu yang ternyata dia adalah oposisi pembentukan pasukan 5446 yang bergelar profesor. Ternyata dia masih hidup dan melarikan diri. Dia pun meminta Donggu untuk menyembunyikannya. Shin berpindah ke sebuah kapal Korea Utara yang akan berlabuh di pelabuhan Korea Selatan. Terlihat Kolonel Kim, pelatih pasukan 4556 di kapal itu. Tujuannya datang ke Korea Selatan tak lain adalah ingin membunuh seluruh anak buahnya. Donggu yang sedang memangkas rambutnya. Dia berencana untuk pergi menemui ibunya. Tapi sebelum pergi dia menyapa semua tetangganya dan memberikan nasihat. 무슨 일 있으면 유준이 네. 윤유준 쌈박질 애입니다. Dia juga memberikan tabungannya pada Ran agar bisa mengunjungi anaknya di Amerika dan memberikan alamat orang tua adopsi anaknya. Saat berpamitan pada ibu angkatnya, terlihat mereka berdua sangat sedih. Mereka mengingat kembali kenangan saat pertama kali bertemu. Setelah meninggalkan rumahnya, Donggu bertemu dengan rambut emas. Donggu menghubungi Kapten Seo, meminta dia untuk melindungi Jin. Dia juga mendengar bahwa pelatih mereka sudah tiba di Korea Selatan. Kapten Seo berkata bahwa ada alat pelacak di tubuh mereka. Mengetahui itu, mereka sangat kaget. Bukannya mengeluarkan chip itu, Donggu dan rambut emas memanfaatkan alat tersebut agar bisa bertemu dengan Kolonel Kim. Mereka pun akan mencari tempat yang aman agar tidak melibatkan warga desa. Singkat cerita, mereka akhirnya bertemu. Sebelum melakukan perintah bunuh diri, Donggu menanyakan keamanan ibunya, apakah ibunya masih hidup. Tapi Kolonel Kim menjawab bahwa perintah negara tidak punya syarat. Dia pun memerintahkan ajudannya untuk membunuh Donggu. Terjadi pertarungan di antara mereka, tapi Donggu dengan mudah mengalahkan ajudan itu. Saat Donggu menodongkan pistol ke kolonel, dia ditusuk dari belakang oleh si ajudan. Kim langsung menghajar Donggu hingga terlempar keluar gedung. Di saat yang bersamaan, dua bocil tetangganya menghampiri Donggu. Si ajudan mengambil kesempatan itu untuk membunuh mereka. Untung saja rambut emas tiba tepat waktu dan menyelamatkan mereka serta mengantar pulang bocil tersebut. Mereka pun menuju tempat persembunyian Paman Sanggu yang ternyata Paman Sanggu mengkhianati Donggu. Dia berpura-pura berada di pihak Donggu. Mereka berdua diserang oleh anak buah Paman Sanggu. Saat akan membunuh Paman Sanggu, tiba-tiba mereka ditembak oleh sniper. Kim dan pasukan Kapten Seo pun juga berada di tempat itu. Terjadi baku tembak antara kedua pasukan itu. Kolonel Kim berhasil meledakkan tempat itu yang membuat akses jalan tertutup. Di lantai atas gedung, rambut emas dan Donggu kembali bertemu Kim dan pasukannya. Saat terjadi pertarungan di antara mereka, tersisa 3 orang saja, yaitu rambut emas yang terluka parah, Donggu dan Kolonel Kim. Pertarungan di antara mereka pun tak terelakkan lagi. Terlihat pertarungan yang seimbang antara Donggu dan Kolonel Kim. Tapi karena Donggu terluka parah, itu membuat dia kalah. Saat Kolonel Kim akan membunuh Donggu, Jin yang menyamar sebagai polisi langsung menembak Kolonel. Merasa terdesak, Kim mengeluarkan bom agar bisa mati bersama anak buahnya. Tapi rambut emas menggagalkannya dengan mendorong Kolonel dan mati bersama. Donggu sangat terpukul melihat kematian rambut emas. Sementara polisi mendesak Jin agar menyerah, tapi dia malah menyuruh Donggu untuk melarikan diri dari tempat itu. Donggu melihat tabungan yang diberikan ibu angkatnya. Donggu pun menangis. Dia berteriak bahwa dia ingin kembali ke ibu angkatnya. Jin yang masih memegang senjata ditembak oleh polisi. Melihat itu, Donggu langsung melindungi Jin. Dia menghalangi peluru dengan tubuhnya dan menjatuhkan diri dari atas gedung. Di desa tempat tinggalnya terlihat ibu angkat dan juga para tetangganya yang masih menunggu Donggu. Mereka masih berharap Donggu, Jin, dan juga rambut emas segera pulang. Ibu angkat menemukan tulisan Donggu di tembok yang bertuliskan, "Ibu jangan sakit." Sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir, dia mengingat kembali kebersamaan mereka bertiga yang begitu bahagia dan tamat.
Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.